Di akhir zaman orang berpegang kepada agama itu lebih tidak enak. Nabi kita menyatakan bahwa di akhir zaman itu kita memegang agama seperti memegang bara api. Kalau dilepas mati, kalau dipegang panas. Itu terutama ketika apa? Ketika orang justru merasa sinis dengan agama. Enggak model loh ya kalau ada orang di sini sih orang lain. Wow, ngaji mau jadi kiai apa misalnya. Itu bisa nggak kuat itu, bisa mundur karena itu. Bah, kok mundur itu loh? Belum masuk ke peperangan aja udah mundur, padahal di peperangan itu kepalanya nggak dihitung sama orang lain itu. Gitu aja mundur. Hanya gara-gara ungkapan sana sini terus mundur. Kenapa? Nggak enak. Aduh, itu kan mental kerupuk gitu, mental kerupuk. Padahal orang-orang yang ngenyek sinis-sinis itu nggak mungkin bertanggung jawab di akhirat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak enak aja. Perasaan enak itu dan tidak enak, ada yang benar dan yang tidak benar loh. Misal, kalau kita tidak enak karena kita bersikap onar, maka tidak enak itu benar. Berarti kita harus memperbaiki perilaku. Tapi kalau tidak enak padahal kita benar, itu tidak enak yang salah. Jadi tidak semuanya tidak enak itu benar. Gak enak ya sama orang-orang lah. Cek dulu benar apa tidak. Kalau benar nggak usah tidak enak, harus enak. Tapi kalau salah dengan sendirinya harus merasa tidak enak gitu. Jangan kita memperjuangkan kebaikan hanya karena merasa tidak enak di tengah banyak orang terus berhenti karena itu. Jangan sampai. Coba membayangkan di masa Nabi dulu itu. Wah. Itu sampai tidak enak begitu-begitu, apalagi diajak bertarung ke peperangan itu. Kalau diam-diam bilangnya apa? Coba kalau hidup di masa Nabi, enak sekali berdekatan dengan Nabi. Diajak perang, kabur. Diajak. Jadi seolah-olah ideal kalau bersama dengan Nabi, gitu. Pasti mantap sekali rasanya hati. Padahal di masa itu sangat sulit loh ya, sangat sulit. Karena itu di ini. Maulana Rumi pernah mengilustrasikan, menggambarkan tentang orang-orang yang beragama itu dengan mental kerupuk tadi. Di sebuah peperangan, kata Maulana Rumi itu, di sebuah peperangan, para tentara ilahi itu memiliki tekad yang begitu kuat, keberanian yang tidak pernah ada contohnya. Sangat hebat keberaniannya. Tapi juga bersamaan dengan mereka, bersamaan dengan para tentara ilahi ini, ada orang-orang yang karena lemah kesungguhannya untuk maju di medan perang, maka orang-orang ini, kumpulan laki-laki yang lebih mirip perempuan ini, menjadikan penjaga koper. Jadi enggak usah ikut ke peperangan, karena yang ikut ke peperangan itu orang-orang yang tangguh saja. Sementara laki-laki dari kalangan tentara muslim yang tidak memiliki nyali bagus itu, maka dikasih tugas untuk menjaga tenda, menjaga koper-koper itu. Nah, mereka yang tangguh itu sudah berangkat ke peperangan. Ternyata dengan ketangguhan dan dengan pertolongan Allah, tentara muslim ini kemudian menang. Nah, dalam rangka memberikan amal kepada para penjaga koper itu, maka tawanan-tawanan itu dari kalangan musuh dibawa di borgol. Kemudian bilang sama para penjaga koper itu, ini jatahmu untuk dieksekusi. Ini sudah tinggal eksekusi, ini sudah diborgol, kan? Jatahmu. Biar apa? Biar kamu memiliki nilai yang sama dengan orang yang tadi sudah maju di medan perang. Ini serupa adanya rukhsah. Jadi kalau tidak bisa wudhu dengan air, maka tayamum dengan debu. Nah, ini anggap saja sebagai kemurahan dan ini merupakan tayamum. Dimasukkan ke dalam tenda itu orang yang sudah diborgol, dan si penjaga koper itu dikasih pedang, garap saja langsung. Dimasukkan ke dalam tenda berdua, satunya diborgol, satunya megang pedang. Lama sekali tidak ada kabar di dalam itu, tidak ada kabar, tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan. Akhirnya tentara-tentara muslim itu kemudian curiga, apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Bukankah tinggal eksekusi? Ternyata apa? Ternyata ketika sudah dibuka tenda itu sangat mengagetkan. Karena yang megang pedang itu ternyata berada di bawah, dikangkangi sama yang diborgol itu. Jadi ternyata apa? Pingsan itu. Penjaga koper itu pingsan. Setelah disiram dengan air siuman, ditanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu sudah dikasih pedang?
untuk mengeksekusi. Bukankah tentara yang ditangkap tadi ini sudah diborgol? Bukankah tinggal garap begitu saja? Ketika saya hendak menggarap, matanya itu memandang saya dengan memutar-mutar, takut saya pingsan. Itulah. Kalau menghadapkan mata yang memutar-mutar kau pingsan, apalagi kau di medan perang sana, kepalamu nggak ada harganya di sana. Ada. Jadi lo, anehnya kan gitu. Hanya berhadapan dengan orang sini, so ngaji berhenti. Waduh, bawa ke medan perang pingsan itu. Belum ngelihat apa-apa udah pingsan, udah gemeter, gemeter banget. Nah kayak gitu mau menjadi apa gitu loh. Jadi harus memiliki sikap militan, ketangguhan itu loh. Apa yang sudah kita yakini kebenarnya itu kita mesti perjuangkan. Oke, saya akan melawan nafsu diri sendiri misalnya. Saya harus menang dengan nafsu diri sendiri. Saya harus mengutamakan ruh berpihak kepada ruh, berpihak kepada kebaikan. Nah mestinya begitu.